Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Anis Rahmatillah yang beranggotakan Clara Maridiana Bagindo Sultan, Alinah, Firda, Gina Sofa Zaina, dan saya sendiri Nurul Hidayah. Pada kesempatan kali ini kami akan membuat sebuah video yang berisikan penjelasan mengenai kelainan pada sistem serebral dan kelainan pada sistem otot dan kerangka. Untuk tahu lebih dalam lagi mengenai materi ini, yuk simak video berikut. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang kelainan pada sistem serebral. Pada sistem serebral, di sini ada pengertian, penyebab, jenis dan ciri-ciri, contoh dan kasus penanganan cerebral palsy dari segi medis. Pertama, kita memasuki pada pengertian cerebral palsy. Cerebral palsy adalah kelainan yang terjadi pada diri seseorang yang disebabkan oleh adanya kelemahan pada otak. Kelainan ini paling banyak terjadi ketika seseorang masih di dalam kandungan atau ketika dilahirkan, walaupun ada beberapa kasus yang mengalami cerebral palsy bukan dari bawaan lahir. Penelitian terkini menunjukkan bahwa sebagian besar cerebral palsy atau disebut dengan CP dihasilkan dari perkembangan otak yang abnormal atau kerusakan pada saat melahirkan. Selain itu, ada juga kecelakaan, kekerasan, malpraktek, kelainan, infeksi, dan cedera juga diketahui menjadi penyebab yang menyebabkan terjadinya cerebral palsy. Anak dengan cerebral palsy biasanya memiliki kesulitan dalam memegang objek, merangkak, dan berjalan. Selain itu, anak dengan cerebral palsy memiliki kelemahan dalam mengendalikan otot pada tenggorokan, mulut, dan lidah, yang menyebabkan anak dengan cerebral palsy tampak selalu berliur, kesulitan makan, dan menelan. Kemudian kita masuk ke penyebab. Bayi yang lahir secara prematur kemungkinan beresiko tinggi terkena kelainan cerebral palsy ini atau terjadi pada ibu-ibu yang melahirkan di usia 30 ke atas, walaupun tidak semuanya seperti itu. Cerebral palsy ini juga bukanlah suatu yang menular karena cerebral palsy terjadi disebabkan adanya kerusakan pada perkembangan otak. Terdapat obat, terapi, dan teknologi yang dapat membantu anak dengan cerebral palsy bertahan hidup seperti kursi roda, penyangga kaki, kawat gigi, dan lainnya. Faktor penyebab selama kelahiran anak dengan cerebral palsy. Riwayat persalinan atau selama kelahiran pada ibu dengan anak CP sangat beragam, yaitu ada sebagian anak lahir dengan tindakan sektion sekaria dan sebagian besar lagi spontan. Persalinan dengan sekton sesaria atau SC dilakukan bisa karena diindikasi kondisi patologis ibu maupun indikasi janin karena adanya fetal distress. Faktor penyebab setelah kelahiran anak dengan cerebral palsy. Riwayat setelah kelahiran pada anak dengan CP sangat beragam dengan adanya penyakit yang diderita anak atau infeksi terhadap virus sehingga bisa sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya anak mengalami CP. Kemudian kita lanjut ke jenis-jenis dan ciri-ciri cerebral palsy. Jenis-jenis cerebral palsy ada 6, yaitu cerebral palsy spastik, chorioathetoid, ataksik, distonia, balismus, dan campuran. Cerebral palsy spastik merupakan bentuk cerebral palsy terbanyak, 70-80%. Kerusakan ini terjadi di traktus corticospinalis atau darah korteks. Anak mengalami kelumpuhan yang kaku, refleksnya menggigil, misalnya refleks Moro atau salah satu refleks bayi yang sering terjadi, baik dirangsang maupun tidak, dan ada refleks yang menetap padahal seharusnya hilang di usia tertentu tapi masih ada, misalnya refleks menggenggam pada bayi. Chorioathetoid
dikenal juga dengan istilah cerebral palsy dyskinetik atau gerak. Jadi, tangan anak atau kakinya bergerak melengkung-lengkung, sikapnya abnormal, dan geraknya involuntar dengan sendirinya. Ataksik, gangguan koordinasi, gerakannya melengkung juga, tapi biasanya gangguan di tulang belakangnya, leher, kaku, dan tampak melengkung. Distonia, ada yang ototnya kaku dan ada juga yang lemas. Kerusakan otaknya berada pada bagian korteks atau bagian lapisan luar otak dan di ganglia basalis. Balismus, ada gerakan yang tidak terkoordinasi atau involuntar, kadang juga melengkung-lengkung. Kerusakan berada di ganglia basalis. Yang terakhir adalah campuran, merupakan jenis cerebral palsy dengan semua gabungan jenis di atas. Kerusakan ini bisa terjadi di daerah otak mana saja. Cerebral palsy juga bisa diklasifikasikan berdasarkan estimasi derajat beratnya penyakit dan kemampuan penderita untuk melakukan aktivitas normal. Berikut adalah ciri-cirinya, yaitu diketahui pada tahun pertama setelah kelahiran. Kedua, ketika diangkat dengan posisi menghadap ke bawah, kepala dan punggungnya segaris. Ketiga, kesulitan bernapas, tubuh terkulai, dan tubuhnya membiru. Keempat, lambat menegakkan kepala, duduk, bergerak dibanding anak-anak normal. Kelima, cenderung kaku. Keenam, kesulitan berkomunikasi, terlambat belajar berbicara, atau bahkan kesulitan berbicara. Terakhir, wajah mereka terlihat aneh karena adanya kelemahan otot wajah. Berikut adalah contoh kasus. Terdapat anak yang tidak bisa bermain pada usia 4 bulan atau tidak mampu duduk pada usia 7 bulan. Dan keterampilan motorik seperti tidak bisa merangkak, berjalan, atau menggerakkan tangan dan kaki dengan cara biasa. Gerakan yang tidak terkoordinasi dengan baik, tonus otot yang terlalu ketat, atau terlalu kehilangan refleks bayi yang bertahan melebihi usia ketika semua hal tersebut seharusnya sudah menghilang. Selanjutnya, penanganan cerebral palsy dari segi medis. Yang pertama, obat untuk kekakuan otot. Yang kedua, suntikan toksin botulinum untuk mengendurkan otot atau kelompok otot tertentu selama beberapa bulan sekaligus. Yang ketiga, pemberian obat yang membantu mengatasi sulit tidur atau biasa disebut melatonin. Yang keempat, obat anti kejang untuk mencegah epilepsi. Yang kelima, obat pencahar untuk mengatasi sembelit. Yang keenam, obat penghilang rasa sakit untuk mengurangi rasa tidak nyaman dan rasa nyeri. Dan yang terakhir ada obat untuk mengurangi produksi air liur. Selanjutnya, pengertian tentang poliomyelitis. Pengertian poliomyelitis ialah penyakit menular yang disebabkan dari virus yang merusak sel anterior, masa kelabu sumsum tulang belakang, dan batang otak yang berakibat kelumpuhan otot-otot yang bersifat permanen. Lalu adapun penyebab poliomyelitis ialah infeksi dari genus introvirus yang dikenal dengan poliovirus. Terdapat 3 serotip dari poliovirus, yaitu poliovirus tipe 1, Brownhid atau PV1. Yang kedua ada tipe 2 atau Lansing PV2. Tipe 3 ada Leon atau PV3. Selanjutnya ada jenis poliomyelitis. Yang pertama ada polio paralitik, yaitu jaringan otot skelet sekunder oleh infeksi poliovirus dapat menimbulkan kelumpuhan. Tanda-tanda awal polio ini ialah panas tinggi, sakit kepala, kelemahan pada punggung dan leher, kelemahan asimetris pada berbagai otot,
peka dengan sentuhan, susah menelan nyeri otot, hilangnya refleks superfisial dan dalam, parestesia, iritabilitas, konstipasi, dan sukar buang air kecil. Poliospinal. Poliospinal adalah tipe poliomyelitis paralisis yang paling sering akibat inflamasi virus pada motor neuron di kornu anterior medula spinalis yang bertanggung jawab pada pergerakan otot-otot termasuk otot interkostal, trunkus, dan tungkai. Lalu ada polio bulbal, terjadi kira-kira 2% dari kasus polio paralitik. Polio bulbal terjadi ketika poliovirus menginvasi dan merusak saraf-saraf di daerah bulbar batang otak. Lalu ada polio bulbospinal, kira-kira 19% dari semua kasus polio paralitik yang memberikan gejala bulbar dan spinal. Subtipe ini dikenal dengan polio respiratori atau polio bulbospinal. Poliovirus menyerang nervus phrenikus yang mengontrol diafragma untuk mengembangkan paru-paru dan mengontrol otot-otot yang dibutuhkan untuk menelan. Lalu ada contoh kasus penanganan poliomyelitis dari segi medis. Poliomyelitis atau polio adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus dan sebagian besar menyerang anak-anak yang berusia di bawah 5 tahun. Virus ini menyerang sistem saraf dan bisa menyebabkan kelumpuhan seumur hidup. Lalu selanjutnya ada pengertian muskular distrofi. Apa itu muskular distrofi? Yaitu merupakan grup penyakit degeneratif progresif yang herediter mengenai otot. Prevalensi muskular distrofis di dunia pada tahun 2014 adalah 19,8 sampai 25,1 dari 100.000 orang. Duchenne muscular dystrophy atau DMD merupakan kelainan bawaan terkait dengan gen X resesif mengenai otot yang hanya diderita oleh laki-laki. DMD merupakan jenis yang terbanyak dan terburuk dari muscular dystrophy di mana terdapat kegagalan pembentukan dystrophin. Selanjutnya saya akan menjelaskan penyebab dari muskular dystrophy. Penyakit ini disebabkan oleh mutasi genetik pada gen dystrophin yang terletak pada kromosom X yang bertanggung jawab terhadap pembentukan dystrophin yang merupakan suatu protein sitoskeletal. Penyakit ini diturunkan secara X-linked resesif dan mengakibatkan penurunan dan hilangnya kekuatan otot secara progresif. Menurunnya kemampuan ambulasi dan penurunan fungsi baru progresif yang akhirnya bisa menyebabkan kematian. Jenis-jenis muskular dystrophy yang pertama ada Duchenne muscular dystrophy atau DMD, merupakan jenis penyakit otot yang paling umum. Mayoritas penderita akan kehilangan kemampuan untuk berjalan pada umur 12 tahun dan membutuhkan alat bantu pernapasan. Yang kedua ada Landau-Dezerine muscular dystrophy. Kondisi ini merupakan pelemahan pada otot wajah, paha, lengan, dan kaki. Yang selanjutnya ada Myotonic muscular dystrophy atau MMD, atau disebut juga dengan penyakit Steinert atau myotonika dystrophia, menyebabkan otot tidak dapat kembali rileks setelah berkontraksi. Selanjutnya ada Becker muscular dystrophy, hampir menyerupai jenis Duchenne, tapi tidak terlalu parah. Kondisi ini juga lebih sering dijumpai pada anak laki-laki. Selanjutnya ada congenital muscular dystrophy. Kondisi ini biasanya terjadi pada bayi baru lahir hingga berusia 2 tahun. Selanjutnya ada Lamb-Girdle muscular dystrophy.
Ini menyebabkan otot melemah dan kehilangan masanya. Ada oculopharyngeal muscular dystrophy atau OPMD, biasanya menyebabkan otot melemah di bagian wajah, leher, dan bahu. Ada distal muscular dystrophy, biasa juga disebut dengan myopathy distal. Kondisi ini paling umum memengaruhi otot pada bagian lengan depan, tangan, betis, dan kaki. Yang terakhir ada Emery Deifuss muscular dystrophy yang muncul pertama kali pada saat pasien masih berusia anak-anak. Contoh kasus muscular dystrophy ada terjadi pada anak usia 5 tahun yang mengalami lemah pada kedua lengan dan kedua tungkai yang terjadi secara perlahan-lahan. Pasien juga mengalami kesulitan untuk berjalan dan menaiki anak tangga karena tungkai terasa berat. Keluhan lemah pertama kali dirasakan pada usia 10 tahun, yaitu pasien merasa kesulitan mengangkat tungkai untuk berjalan seperti biasa. Namun keluhan tersebut tidak menyebabkan gangguan dalam aktivitas sehari-harinya. Pasien juga tidak memeriksakan diri ke dokter. Penampilan pasien tampak dada membusung, postur tubuh tampak lordosis, serta perut cembung. Pada pemeriksaan fisik didapatkan morfologi pada area wajah berupa red prognatic trapezius, sedangkan pemeriksaan vital sig lain dalam batas normal. Penanganan secara medis fokus pada optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan pada anak-anak, asupan gizi seimbang, partisipasi aktivitas fisik maupun rekreasi, serta mencegah komplikasi sekunder menggunakan tata laksana medis dan psikososial. Pengertian spina bifida adalah kelainan neural tube yang terjadi akibat kegagalan neural tube untuk menutup dengan sempurna. Angka kejadian 1/1000 kelahiran. Spina bifida terdiri dari sebuah hiatus yang biasanya terletak dalam vertebra lumbosacralis, dan lewat hiatus ini menonjol sulcus meningus sehingga terbentuk meningokel. Jika sulcus tersebut juga berisi medulla spinalis, anomali tersebut dinamakan meningomylokel. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab spina bifida. Penyebab spina bifida adalah tabung saraf yang tidak berkembang atau tidak menutup dengan sempurna pada masa kehamilan. Lalu ada pun jenis-jenis spina bifida. Yang pertama, spina bifida occulta, yang kedua spina bifida cystica, yang ketiga spina bifida dengan meningokel, yang keempat spina bifida dengan meningomylokel, dan yang terakhir ada spina bifida dengan myolokisis atau rakisis. Adapun contoh kasus muskular dystrophy yaitu di Timur Tengah, khususnya Sudan, dari 137 kejadian spina bifida terdapat 55,5% pasien laki-laki dan 44,5% pasien perempuan. Angka kematian anak akibat kelainan kongenital di Indonesia yaitu sebanyak 59,3% per 1000 kelahiran hidup, atau sekitar 295.000 kelainan bawaan per tahun. 22,3%-nya adalah spina bifida dan gangguan sistem saraf lainnya. Adapun menurut Laksono, kasus spina bifida di RSUD Serang, Jawa Barat tercatat kurang dari 10 kasus dalam periode tahun 2007 dan 2010. Di Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran Yarsi tercatat 11,2 kejadian kelainan kongenital dari 1000 kelahiran, di mana 40%-nya adalah spina bifida. Adapun cara penanganan spina bifida ini terbagi menjadi 3. Yang pertama bisa dengan operasi, dan kedua bisa terapi, dan yang terakhir bisa penggunaan alat bantu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kelainan pada sistem cerebral dan kelainan pada sistem otot dan rangka. Semoga teman-teman semua bisa mengambil informasi yang kami sajikan tadi dan semoga bermanfaat. Kami pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.